quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di Pernikahan Tariqah Azhar Masjid Raya Al-Azhar. Semoga langkah dan niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir materi saya sampai di mana? Aku ngikut ya. Yang terakhir yang ngikut ya Pak. Aku izin ya. Allah orang masuk kok bilangnya izin. Bilang aja lupa. Tidurnya kan ada. Apa urutan turunnya surat ya? Al-Alaq. Oh iya, aku lagi di Mekah itu. Iya, terus Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muqtadir. Gitu kan ya? Oke, hari ini materi kita adalah sejarah haji. Haji itu artinya apa? Haji. Menunaikan haji. Apa? Haji. Haji ya apa ya Pak? Haji ya. Haji. Menyengaja. Maksud. Apa lagi? Panggilan. Panggilan. Apa lagi? Panggilan haji. Perjalanan. Haji itu perjalanan. Traveling. Perjalanan. Bulannya apa? Betul. Namanya bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah di penanggalan Hijriah itu bulan yang keberapa? Bulan 12. Biasanya orang kalau bulan Desember, bulan terakhir itu menjelang Januari pada ngapain? Liburan. Coba kalau kita lihat urutan nama-nama bulan di bulan Hijriah dari mulai apa? Muharram. Apa artinya Muharram? Suci, damai. Pokoknya di situ nggak ada apa-apa. Terus sofar. Ayam perjalanan. Sofar. Sofar bukan safar. Sofar. Sofar ya. Pola ya. Enggak. Sofar itu artinya menguning. Jadi pelepah kormanya udah pada menguning. Gitu. Menguning. Terus pada jatuh kan pelepahnya tuh. Setelah safar apa? Maulid ya. Rabiul Awal. Rabiul Tsani apa itu? Artinya musim semi. 2 bulan tuh. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal. Apa itu? Jumad itu artinya apa? Membeku, musim dingin. Terus gitu sampai kemudian Ramadan. Ramadan itu artinya apa? Membakar, Panas. musim panas. Orang bilang membakar dosa-dosa, ya lah, bolehlah silakan. Boleh, ya. Tapi sesungguhnya bulan Ramadan sebelum adanya penanggalan Hijriah itu musim panas, gitu kan? Nah setelah Ramadan Syawal itu panasnya meningkat. Iya, meningkat. Kan musim panas awal Ramadan kan? Nah itu korma sudah lagi mengkal tuh, gitu kan? Begitu Dzulqa'dah mereka duduk-duduk karena panen. Kalau panen duitnya banyak apa sedikit? Nah, banyak. Maka di akhir tahun itu Dzulhijjah mereka bersafar, gitu, melakukan perjalanan untuk berhaji. Gitu ya. Nah dulunya begitu, tapi ketika ada penanggalan Hijriah maka berubah biar beda dengan orang Barat. Ada musim semi, ada musim dingin. Jadi nggak mengenal musim. Ramadan pernah musim hujan. Nah, musim kemarau. Nah, haji musim dingin. Ya, musim panas. Ya, gitu.
Oke. Nah, itu haji. Lalu Ka'bah nih. Apa bedanya haji di zaman Nabi Ibrahim dengan haji di zaman Nabi Muhammad? Beda apa sama? Ya pasti beda lah. Ya bedanya di mana? Ya bedanya kalau di zaman Ibrahim mungkin belum naik pesawat kalau dari Indonesia. Kalau sekarang kita udah naik pesawat gampang. Caranya kali. Apa yang dibedain apanya nih? Pertanyaannya yang jelas. Ini menantang guru ya. Iya, kan pertanyaan. Yang dibedain apanya? Apa menjalankannya ibadah hajinya? Kita kan katanya murid Al-Azhar murid cerdas. Makanya bisa dibalik dong. Jadi kalau pertanyaan nggak difokus, ya kita jawabnya susah. Oke. Sekarang dari Ka'bah dulu ya. Kapan Ka'bah itu didirikan? Siapa pertama kali mendirikan Ka'bah? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Iya, ada. Literasinya kurang. Sebelum ada manusia kayak kalau pernah saya baca. Biar Jadi bangga. ketika Allah mempermaklumkan, itu surat Al-Baqarah, bukan? Al-Baqarah 30. Al-Baqarah 30. Ayat 30. Ya. Kesuwen jangan baca Quran ini. Oh, Quran dibaca saking Qurannya super rusak kan dibaca. Masih baru. Ya, Apa? artinya Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat akan menjadikan. Oke. Apa jawab malaikat? Terus? Terus Allah bilang apa? Ini malaikat comel juga tuh. dia berfirman. Kan? Akhirnya Allah bilang, inni a'lamu ma la. Malaikat itu malu, isin nemen. Aku Ngerti isin? ya Malu banget itu. Karena malu dia bilang sama Allah, ya Allah, berikan kami cara bagaimana aku dimaafkan. Akhirnya diberikan 4 kalimat sakti. Apa? 4 kalimat sakti. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 4 kalimat sakti. Gitu ya. Akhirnya mereka bertawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu rumah Allah yang ada di Arash. Kalau Baitullah, rumah Allah yang ada di bumi. Di mana tempatnya? Di Mekah. Kalau Baitul Maqdis artinya apa? Rumah yang suci ada di mana? Nah itu segitiga. Ya kan? Malaikat tawaf. Setelah 7.000 tahun tawaf, baru direspon sama Allah tuh. Ya wis, kontak terima gue tobaté. 7.000 tahun tuh. Bayangkan itu. Sudah 7.000 tahun baru direspon, dari maafkan, disuruh turun ke bumi. Sebelum turun, malaikat bilang, ya Allah, izinkan kami untuk membangun rumahmu di bumi. Itulah Baitullah. Kenapa disebut dengan Ka'bah? Ka'bah itu artinya apa? Dari Baitullah kok bilangnya Ka'bah? Apa itu?
Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu bentuknya begini. Bentuknya. Ini pintunya di sini. Namanya Baitullah, gitu kan? Baitullah. Oh, jadi Ka'bah. Bahasa Arab apa bahasa Jawa kok Ka'bah? Ya bahasa Arab, Bu. Bahasa Jawa enggak kenal bahasa Jawa di sana. Nah, menjadi namanya Ka'bah itu pada zaman Quraisy ini kan udah rusak nih. Ya kan? Akhirnya dibangun kembali. Begitu baru separuh begini pupus gitu. Duitnya habis. Oh, sana duit ya? Ya wis oh. Nah, maka ini bentuknya kubus kan? Kubus. Kubus itulah artinya Ka'bah. Separuhnya. Ini namanya Hijr Ismail. Iya, sekarang makanya kalau mau sholat dalam Ka'bah ngapain masuk ke situ di situ dah. Hijr Ismail ya? Tapi kan orang berbangga-bangga kalau masuk Ka'bah kan? Iya, betul. Di zaman SBY itu ada menteri. Begitu masuk Ka'bah kemudian keluar di hotel diwawancara sama wartawan. Pak, bagaimana kesan Bapak sholat di dalam Ka'bah? Luar biasa. Saya sholat di 8 penjuru menghadapnya. Kan bebas itu kalau dalam Ka'bah mau menghadap kemana saja bebas. Gitu. Pokoknya pengalaman spiritualnya luar biasa. Sebulan setelah pulang haji ditangkap KPK. Salah doa berarti Pak? Salah doanya? Bukan salah doa, doanya nggak diterima. Iya. Harusnya doanya ya Allah jangan saya tangkap gitu. Oh. Kasus belum berangkat ada kasus kan? Gitu kan? Tuh. Nah, di Hijr Ismail itulah dikuburkannya Hajar. Jadi tradisi masa lalu kalau ada orang hebat itu dikuburkannya itu di belakang mihrab. Seminggu yang lalu saya pergi ke Mesir. Saya sempat ke makamnya Husain di Masjid Husain itu di belakang mihrab. Makamnya Luqmanul Hakim, Nabi Daniel itu semuanya di belakang mihrab. Gitu, di mana-mana pasti di belakang mihrab. Gitu. Nah, di Indonesia itu ada makam-makam yang dibikin oleh masyarakat, orang jamaahnya itu di belakang mihrab itu pemakaman. Contoh, Masjid Kebonjeruk, Jakarta Barat, itu belakangnya makam, sampai sempit, gitu ya. Itu sejarah Ka'bah. Kubus. Namanya baik. Allah. Di luar mana Ka'bah dengan Baitul Maqdis dibangunnya? Apa Baitul Maqdis? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi jarak antara pembangunan Ka'bah pada masa Ibrahim dengan Baitul Maqdis itu 40 tahun. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah kembali bersama Ismail, sementara Baitul Maqdis itu dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Ishak. Lalu dilanjutkan oleh Yakub sampai hari ini. Oke? Nah, Ka'bah itu tidak diklaim oleh kaum muslimin saja, termasuk juga orang Yahudi dulu sebelum masa jahiliyah. Masih ingat kapan masa jahiliyah dimulai? Tahun berapa? 4-nya sudah ada. Berapa? 14. Enggak. 140 sebelum Masehi. 140 Masehi. Masehi. Gitu kan? Itu orang Yahudi dan Nasrani itu datang atas panggilan Nabi Ibrahim kan?
Wa'adzin linnasi bil hajj. Itu nanti nih materi yang terakhir. Oke ya. Kita dari awal. Nabi Ibrahim lahir di Ur, orang tuanya Azar. Kalau orang Ibrahim, orang Barat itu mengenalnya bukan Azar tapi Terah. Atau jangan-jangan saya menduga begini, Azar itu pamannya, Terah itu bapaknya. Gitu kan? Apa bedanya abun dengan walidu? Ya kalau abun itu artinya lebih umum, Pak Le, Pak D, gitu kan? Tapi kalau walidun itu bapak. Makanya doa untuk kedua orang tua apa? Rabbi firli wali walidayya, bukan wali abi wa ummi. Ya kan? Nah, ibunya namanya Amilah, istrinya Sarah, Hajar dan Kentura. Anaknya Ismail, Ishak dan Yokson. Karya fenomenalnya Ka'bah. Nah, kalau dilihat dari silsilah keluarganya begini. Nabi Ibrahim. Masya Allah. Oke. Banyak. Yakin teman. Dari mulai Nabi Adam, ini Adam yang terakhir itu keturunannya segitu banyak. Gitu kan? Dari jalur bapak, bukan dari jalur ibu. Ya. Tuh, Nabi Ibrahim melahirkan Ismail. Itu nanti sampainya kepada Nabi Muhammad. Tapi coba dari jalur Ishak, Nabi Ibrahim jalur Ishak itu nabinya ada berapa? 3. Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa. Lalu kesininya ada Ayub, Zulkifli, Suhaib, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa. Itu keturunan Ishak. Itu yang disebut dengan Bani Israil. Paham? Paham nggak? Bani Israil. Dari mana Bani Israil itu? Israil itu gelarnya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu diberi gelar Bani Israil, orang yang berjalan bersama Tuhan. Kalau disebut Bani Israil itu artinya anak cucu orang yang berjalan bersama Tuhan, yaitu Nabi Yakub. Gitu. Sekarang misalnya Israel sana, Israel, Bani Israel di Palestina itu jahat semua apa enggak? Enggak kan? Itu yang jahat itu Zionisnya, organisasi tertentu yang mengaku anak ke-13-nya Nabi Yakub. Padahal Nabi Yakub anaknya berapa? 2 balik. Oke? Nah, yang mengaku anak ke-13-nya itulah yang jahat, Zionis. Sama kayak para habaib dari Yaman mengaku keturunan Nabi dari jalur Ubaidillah. Padahal Ubaidillah itu bukan keturunan Nabi. Setelah ditelusuri DNA-nya, jangankan keturunan Nabi, Arab aja tidak. Kalau jalurnya Nabi itu DNA-nya J1, setelah dia dicek DNA-nya G, mana? Nggak bisa. Gitu. Makanya pekerjaannya gitu, ceramahnya menghina-hina orang, teriak-teriak, provokasi. Kalau Nabi kan nggak dihina, membalas. Kalau Nabi kan enggak. Ya kan? Oke, sekarang Nabi Ibrahim itu lahir di tahun 1997. Gitu ya. Nabi Ismail itu lahir pada saat Nabi Ibrahim usianya 86 tahun. Oke. Nabi Ishak itu lahir pada saat Nabi Ibrahim usia 99 tahun. Artinya jarak antara Nabi Ismail dengan Ishak itu 18 tahun. Oke? Nih.
usia usianya ya, usianya. Ini matinya, ini lahirnya. Pada saat Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim usianya 86 tahun. Pada saat Nabi Ishak itu lahir, Nabi Ibrahim usia 99 tahun. 99 dikurangi 86 berapa? 18 kan? Dan jadi jarak antara kelahiran Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu 18 tahun. Ismail artinya apa? Tuhan mendengarkan. Kalau Ishak tertawa. Kenapa? Iya, bayangkan Nabi Ibrahim usia 99 tahun, Sarah usianya 90 tahun. Begitu ada malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim mengabarkan bahwa istrinya akan mau hamil, Sarah itu ada di kamar dengar, lalu ketawa. Wah, sudah tuir begini mau hamil punya anak. Maka begitu punya anak dikasih nama Ishak, artinya ketawa. Dan tahu sekarang? Iya. Oke. Mari kita lihat dari sini. Masih ingat gambar ini? Atau saya belum pernah menampilkan? Belum. Ya, ini namanya ubi melengkung. Percaya aja. Seorang sejarawan namanya Philip Kahiki ini dinamakan bulan sabit hijau. Melengkung kan? Bulan sabit hijau. Kenapa disebut dengan bulan sabit hijau? Karena disitulah daerah subur. Kenapa subur? Karena ada 3 sungai besar, Tigris, Efrat, dan sungai-sungai. Ini, saya pernah, bukan berenang ya, pakai tongkang itu di Sungai Nil. Itu tahun 2010-an lah, waktu saya belajar di sana. Kalau kemarin enggak. Kalau kemarin saya sewa ini perahu, jalan-jalan di Sungai Nil sambil makan gitu, masih kebuli. Gitu. Ya. Tapi kalau teman-teman ke sana nanti pakai nggak nyewa tuh, ada mungkin panjangnya dari sini ke sana lebih dikit lah, perahunya agak lebar. Makan di situ bisa, dan ada tari perutnya, dan bajunya dijual itu di pasar-pasar. Pengen? Saya udah 3 kali sana. Pertama belajar, yang kedua pas saya membimbing haji dan umroh plus Mesir. Kalau kemarin saya 5 hari bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Kairo, lalu bertemu dengan rektor Universitas Al-Azhar Kairo, bertemu dengan ketua fatwa atau Darul Iftah di Mesir, lalu ketemu dengan wakil Grand Sheikh yang hubungannya dengan muadalah atau perjanjian kerjasama. 5 hari, lumayan. Mau ke sana? Saya pergi ke Alexandria itu. Alexandria itu eksotis itu tempatnya. Itu kan berdekatan dengan Eropa, lautnya Laut Tengah. Alexandria. Tempatnya tempat-tempat kuno. Itu terus makan di tengah laut di situ. Pokoknya indah deh. Coba bikin umroh bersama PMA angkatan sekian gitu. Dulu waktu masih 20 juta nggak pada pergi, sekarang 32 juta. Gitu kita baru pada pergi. Oke ya. Nah, Nabi Ibrahim itu lahirnya di sini. Matinya di sini. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Orang Irak. Nah,
setelah setelah diajak oleh bapaknya untuk berbisnis patung di Babilonia di sini. Kalau ini kan kampungnya nih. Nah, ini kotaknya. Tempat ini disebut dengan Mesopotamia. Kenapa? Karena artinya daerah yang diapit oleh dua sungai, Tigris dan Efrat. Nah, singkat cerita, setelah Nabi Ibrahim gagal dibakar oleh siapa? Namrus. Akhirnya Nabi Ibrahim diminta untuk pindah, hijrah kemana? Ke Kan'an, negeri Kan'an. Kenapa disebut dengan negeri Kan'an? Karena di situ keturunannya Nabi Nuh. Bukan Kan'annya kan tenggelam. Anak cucunya Kan'an yang terselamatkan. Gitu. Akhirnya pindah di situ. Nah, setelah Nabi Ibrahim itu pindah ke situ. Nah, sebentar, saya akan tampilkan dulu. Nih. Jadi pada masa 1200 sebelum Masehi, ternyata di situ kerajaan bukan hanya Babilonia saja. Ini kan? Ada Elam, kerajaan Elam, ada Babilonia, ada Assyria, ada Hatti, ada Egypt. Jadi Kan'an itu dulu termasuk Mesir, Egypt. Gitu ya. Israel, Ismail, Jibril, Mikail, Israfil. Il itu artinya Tuhan. Il. Lalu dalam bahasa Arab kata-kata il, alif dan lam itu ditambah dengan alif lam menjadi elo. Kemudian dalam bahasa Arab menyebutnya dengan Allah. Itu sebetulnya akar katanya sama. Penamaan Tuhannya itu sama. Il itu bahasa Ibrani, Allah itu bahasa Arab. Gitu ya. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, gitu kan? Perjalanan panjang sekali. Nah, tadi Palestina di sini atau Kan'an itu bagian dari Mesir, Egypt. Ini ada tanda titik-titik itu menunjukkan Nabi Ibrahim pernah melakukan perjalanan ke Mesir. Untuk apa? Bisnis. Untuk bisnis deh. Nah, ketika dia melakukan perjalanan ke Mesir, di tengah jalan ditegur sama orang, mau kemana bang? Mesir. Nah, lu sama siapa? Sama istri saya. Kalau kamu pergi ke sana bawa istri, istrimu pasti akan diambil oleh raja. Karena rajanya suka istri orang. Akhirnya Nabi Ibrahim bikin peti. Begitu diimigrasi, Sarah itu dimasukkan ke dalam peti. Ternyata dibuka juga tuh. Begitu dibuka, lalu ditanya, siapa ini? Ini sepupu saya. Ya memang Sarah itu sepupunya Nabi Ibrahim yang dinikahi jadi istrinya tuh. Kenapa? Karena di Ur itu Sarah menjadi bunga desa, Ibrahim kumbang desa. Sarah nggak mau dinikahi siapapun kecuali sama Bang Ibrahim. Kecuali sama Bang Ibrahim. Udah itu tuh. Namanya apa? Bunci ya? Bucin itu singkatan apa sih? Udah cinta. Oh. Saya baru bucin. Nah, tipikal orang Mesir itu kan orangnya kulitnya kulit ya sawo matang hitam dikit lah. Loh Sarah itu kan kulitnya masya Allah rancak bana gitu kan ya. Akhirnya dibawalah Sarah itu ke istana. Wah, raja begitu sangat senang tuh dapat perempuan cantik gitu. Tapi entah kenapa ketika sang raja ini ingin melampiaskan hasrat seksualnya nggak bisa.
Begitu mau terbang, landing. Jadi nggak bisa take off gitu. Mau gini, turun lagi. Akhirnya dia tanya, lu siapa sebetulnya? Suaminya Ibrahim. Ada nggak? Ada. Ajak sini. Akhirnya ketemu tuh. Kemudian ditanya, lu dari mana? Ur Iram. Emang lu siapa? Saya Nabi dan Rasul. Akhirnya bersahabat itu. Bersahabat dengan raja. Karena bersahabat, maka ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan Mesir, diberi hadiah seorang perempuan cantik namanya Hajar. Setelah ditelusuri, Hajar itu sebetulnya bukan budak, tapi anak raja yang ditaklukkan oleh Raja Mesir, gitu. Lalu begitu juga tuh sama kayak Sarah. Setiap mau menyentuh, setiap mau melampiaskan hasrat seksual itu nggak bisa aja. Karena sama-sama ketika mau melampiaskan hasrat seksualnya itu nggak bisa, akhirnya diberikan itu kepada Ibrahim. Bonus. Gitu kan? Akhirnya pulang. Begitu pulang, usia Nabi Ibrahim 86 tahun tadi kan? Doanya begini karena nggak punya anak. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi ghulamin alim. Rabbi ya Allah, habli, anugerahkan kepadaku minas sholihin, keturunan anak yang soleh. Nah, setiap berdoa kan didengar sama Sarah kan? Sarah usianya lebih muda 9 tahun. Akhirnya Sarah pun bilang, "Bang, iya, saya sedih, Bang." "Sedih kenapa?" "Iya, abang sudah tua, tapi belum memberikan keturunan." "Jauh salah apa-apa lah, nasibnya kayak gue ya kayak gue," gitu kan. "Tapi saya punya ide, Bang, biar kita punya keturunan." "Apa idemu?" "Abang nikahi aja Hajar." "Sih bener kon." Istrinya suruh nikah lagi. Itu solehah betul itu. Apa kata Ibrahim? "Nanti kamu cemburu." Wis, swearnya orang bakalan cemburu. Akhirnya tuh dalam kitab perjanjian. Karena dalam Al-Quran gak ada cerita kayak gitu tuh. Yang saya baca itu di kitab perjanjian lama, di kitab kejadian. Yang apa namanya, memake up, yang dandanin, yang nuntun ke pelaminan, itu salah. Gitu. Fabasyarnahu bi ghulamin alim. Akhirnya lahirlah Nabi Ismail. Oke? Nah, tentu saja orang usia 86 tahun baru punya anak, senangnya kan luar biasa. Maka setiap pagi bolak-balik keluar masuk pintu ketemunya Hajar, karena kepengen nengok Ismail kan. Ketika nengok Ismail berarti nengok Hajar. Nah, disitulah awal cemburunya muncul. Nah, tapi itu juga skenario Allah saya kira, gitu kan ya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu diminta untuk menghijrahkan Nabi Ismail dengan dengan Hajar. Nah, tapi pesannya ya udah nanti kalau ketemu balik maning aja suwe-suwe. Jangan lama-lama. Sampailah di Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan. Itu yang di dalam kurung gundukan itu ternyata ketika digali oleh Nabi Ibrahim sudah ada pondasi Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim itu membangun kembali, bukan membangun dari awal. Oke? Kenapa? Karena yang membangun pertama kali siapa tadi? Malaikat, diteruskan oleh Nabi Adam. Gitu. Dari situ tuh. Sendirian berdua. Ketika sudah menemani beberapa hari, Nabi Ibrahim itu langsung belok kanan mau pergi. Lalu ditekuk punggungnya oleh Hajar. "Bang, lu ninggalin gue sama Ismail itu apakah karena perintah Allah?" "Ya, karena perintah Allah." Apa kata Hajar? "Kalau itu memang perintah Allah,
Allah tidak akan menyia-nyiakan aku dan Ismail di tempat itu. Nah, pertanyaan saya, Nabi Ibrahim dari Palestina menuju ke Mekah itu sama siapa? Sama siapa? Hanya bertiga atau ada rombongannya? Rombongan dagang. Ya pasti ikut kafilah. Kalau bertiga ya habis lah. Ini jalurnya, jalur kunonya. Jalur kunonya. Kan? Jadi ada nih, sampai ke Palestina. Ini kan 1.200 kilometer. 1.200 kilometer. Ini Lamongan. Arah Surabaya sana. Ya, ini Itu ya. penyeberangan Bali, Arah Banyuwangi. Banyuwangi ya Banyuwangi. Ya itu. Kalau sendirian nggak mungkin. Kenapa? Karena itulah jalur dagang kuno. Jauh sebelum Masehi. Gitu kan? Akhirnya nih. Tadi saya bilang. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Nabi Ibrahim pergi. Setelah beberapa waktu, Hajar kehabisan bekal, terutama air. Wah, Ismail kan nangis-nangis tuh karena air asinya nggak keluar. Terus Hajar pergi kemana? Bukit Bukit apa? Sopa Dan Marwah. ngapain? Cari pertolongan. Dari pertolongan kan? Nah, karena itu di jalur tadi itu. Nah, bukti Nabi Ibrahim itu berada di situ, di situ. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini sebagai bentuk antisipasi. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurun. Itu orang tua yang luar biasa tuh, bijak tuh. Kalau keturunanku beriman maka dia adalah bagian dariku. Tapi kalau ada keturunan saya yang durhaka kepadamu fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal. Kalau di gambar itu begini. Jadi sumur Zam-Zam itu jaraknya dengan Hajar Aswad kurang lebih sekitar 20-an meter. 20-an meter. Gitu ya. Nah, ini sumur Zam-Zam. Jadi di lembah memang gitu ya. Di lembah. Saya kemarin diskusi itu sama orang bahwa itu ada hubungannya dengan kutub utara dan kutub selatan. Ya silakan aja lah. Tapi yang jelas ini daerah paling rendah sehingga ketika hujan air ngumpulnya di situ. Ngumpulnya di situ. Kedalamannya sebetulnya nggak terlalu dalam, cuma 30 meter. Mata airnya itu 13 meter dari permukaan tanah. Permukaan tanah ini kalau digambar ini. Permukaan tanah. Saya dulu tahun 98 masih bisa tuh turun ke bawah lihat sumur Zam-Zam. Sekarang kan ditutup karena mengganggu orang tawaf, ditutup. Dan jaraknya dengan Hajar Aswad itu 21 meter dengan Ka'bah. Nah, dengan adanya sumber air ini, maka datanglah suku Jurhum. Suku Jurhum itu suku yang datang dari Yaman. Mereka tadinya itu minta air doang, tapi akhirnya minta untuk bisa bertempat tinggal di situ. Nah, akhirnya semakin banyak. 13 tahun setelah peristiwa Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail, akhirnya datang lagi itu. Dalam ceritanya Nabi Ibrahim bertanya-tanya di mana rumahnya Hajar, di mana rumahnya Ismail. Akhirnya ketemu. Nah,
Setelah ketemu itulah kemudian mereka melampiaskan rasa rindunya, gitu kan? Tapi setelah beberapa hari ternyata Nabi Ibrahim bermimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Mimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Masih ingat nggak ceritanya? Karena dulu ketika Nabi Ibrahim pulang dari Mesir mendapatkan Hajar, gitu kan, dikaruniai harta yang banyak, Nabi Ibrahim kan berkorban 1000 domba, 500 ekor sapi, 100 onta. Waktu itu belum punya anak. Orang semuanya memuji. Akhirnya apa yang terjadi? Sombong tuh, berseloroh. Jangankan 1000 domba, 500 ekor sapi, 100 onta. Kalau saya punya anak laki-laki dan Allah meminta kepada untuk dikorbankan, pasti akan aku korbankan. Kita gitu. Sama kayak Abdul Muthalib kan, masih ingat nggak? Ketika setelah menemukan sumur Zam-Zam kembali, dia bilang, gitu kan? Seandainya Allah mengaruniai aku 10 anak laki-laki, maka 1 akan aku korbankan. Setelah diundi ternyata siapa jatuh? Abdullah kan? Abdullah. Nah, Nabi Ismail nggak jadi sembelih karena diganti dengan domba. Kalau Abdullah tidak jadi sembelih, digantikan dengan berapa? Ya berapa jumlahnya? 100 onta. Nah, setelah peristiwa inilah kemudian Nabi Ibrahim itu diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Oke? Akhirnya mulailah diperingatkan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail untuk menjadi Ka'bah. Lalu dia berdoa. Mereka berdoa, taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi wa arina manasikana, dan ajarkan kepada kami bagaimana tata cara berhaji. Gitu kan? Nah, tadi yang saya gambarkan. Yang sebelah sana itu Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Gitu kan? Melengkung kan? Melengkung. Nah, ini di zaman Quraisy. Jadi kalau mau sholat di dalam Ka'bah, nggak perlu masuk ke sini. Cukup di sini saja. Ada yang sudah pernah umrah haji? Alhamdulillah kemarin udah di situ. Terus gimana sholat di situ? Wah, luar biasa, udah bisa bayangkan itu udah. Ya bisa dibayar. Maksudnya dirasakan secara ini itu udah. Gitu kan? Iya, perjuangan gitu. Keluar tangkap KPK. Kalau saya tangkap istri. Pulang saya langsung bapak pulang ya. Sendiri perginya? Andi sendiri lah. Itu pergi aja alhamdulillah gratis. Oh. Oke. Nah, lalu pertanyaannya di dalam Ka'bah itu kayak apa? Kosong. Nggak ada apa-apa. Tuh di dalamnya ada gitu. Ada 3 tiang. Kalau ukuran diameternya ini seperti ini. Gitu kan? Nggak ada apa-apanya. Sebetulnya Ka'bah itu ya biasa-biasa saja. Batako yang digunakan itu bukan batako pada masa Nabi. Jangankan masa Ibrahim, masa Nabi aja enggak. Itu sudah dibangun oleh pada generasi mungkin di bawah sahabat ketika terjadi perang, kan? Sehingga kalau Ka'bah itu ditelanjangi nggak pakai kiswah itu kayak gini. Batako kan sama kayak di rumah kita, gitu.
Kenapa menjadi mulia? Soalnya kan gitu kan? Sama kayak kita, sama-sama makan nasi, tapi ternyata kenapa dia terlihat lebih mulia? Gitu kan? Saya waktu setelah Lebaran itu kan Adi Hidayat Al-Azhar undang tuh ke masjid Al-Azhar. Luar biasa gitu. Datang itu pakai mobilnya apa itu Land Rover, dikawal sama polisi, ada koridornya tuh. Terus dia punya asistennya 2. Waduh, Ustaz sudah seperti itu, Nabi Muhammad dikawal apa enggak ya dulu? Gitu kan ya. Itu melebihi pejabat itu. Gitu kan? Kalau kita lihat dari sisi keduniawi ya duniawi, kok kenapa dia mulia, lebih mulia daripada kita? Gitu kan ya? Berarti ada sesuatu. Apa itu sesuatu? Rahasia. Ilmu. Gitu kan? Orang kalau sudah berilmu di mana saja tidak akan pernah mati. Nih belajar di PMA, tiba-tiba transmigrasi misalnya, bikin musola kecil-kecilan, orang datang. Kita ngajar ngaji saja, Masya Allah. Meskipun bayar ngajinya misalnya 20.000 atau nggak bayar sama sekali, tapi kalau dilihat dari sisi kemuliaan, disitulah kita mulia. Okay? Nah, pada saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu kan di pojoknya kurang, gitu kan ya? Akhirnya cari batu, orang bilang itu batu meteor dan bla bla. Itu memang berbeda, memang beda. Itu dibilang aja ini. Ini yang menjadi rebutan orang, padahal itu hukumnya nggak wajib. Nggak wajib memang. Cuman kayaknya gimana ya walaupun nggak wajib ya. Kalau di sana kayak nggak nyentuh itu gimana gitu? Kurang ini abdol gitu. Umar bin Khattab itu pernah mencium hajar aswad. Dia bilang, saya itu nggak suka cium hajar aswad. Saya menciumnya itu karena Rasulullah mencium. Bahkan di situ ada jokinya tuh. Ada yang menawarkan. Ya kan? Saya pernah ditawarin itu sama orang Madura itu. Pak, mau cium hajar aswad apa enggak? Gitu. Saya bilang ini, sini kamu saya ciumkan ke sana. Dia marah gitu kan. Sini kamu saya ciumkan ke sana. Gitu. Persoalannya gini loh sekalian. Dia berdua. Anak mama kepengen cium hajar aswad. Nah mamanya digandeng-gandeng. Gimana tuh? Di tempat yang paling suci malah bermaksiat. Bukan muhrimnya digandeng-gandeng. Mamanya mau juga tuh. Bayarnya berapa? Tahu itu. Minimal itu 500 real. 500 real kali 400 berarti berapa? 4.000 maksudnya. 20 Juta. Ya 2 juta. 2 juta. 2 juta. Dulu tahun 2005 saya baru pulang haji. Lalu berangkat umroh, membimbing umroh. Saya sudah jadi guru di Al-Azhar tuh. Tapi di samping jadi guru, saya dipercaya oleh YPI itu untuk membimbing haji dan umroh. Gitu. Berangkat. Masya Allah sepinya luar biasa. Saya bawa berapa orang ya waktu itu 60 kalau nggak salah. Ada anak kecil. Jadi mencium hajar aswad itu gampang aja. Sekarang Sambil saya begini di Ka'bah, ini jamaah saya masukin kepalanya plus 1, 2. Anak-anak itu saya kayak gini nih kakinya. sekarang boro-boro kayak gitu. Di sini langsung saya seret. Dah 5 orang saya pergi sholat duha. Datang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sampai itu askarnya bilang, kamu bolak-balik gitu kan, bolak-balik gantian gitu. Itu hampir semua jamaah bisa saya ciumkan hajar aswad. Gitu. Nah, coba kita lihat lebih dekat hajar aswad. Jadi batunya itu sebetulnya kecil-kecil. Di dalam Dulunya tidak pecah. oh iya Kan pernah dicolong itu, dicuri.
5 tahun nggak balik, akhirnya direkatkan dengan apa itu namanya? Yang putih-putih apa namanya? Kristal, model kayak kristal emang kelihatannya. Gitu ya, pakai besi ya putih platina, sehingga tidak lagi apa namanya pecah. Jadi warnanya itu begini, dahsyat kan? Itu difoto dengan resolusi tinggi. Oh, ternyata bukan hitam, tapi merah-merah, kemerahan. Awalnya justru dalam sebuah riwayat itu Hajar Aswad itu bukan hitam, putih. Tapi karena diciumin oleh orang berdosa, hingga menjadi hitam. Hajar Aswad, batu hitam. Ya. Nah, bagian-bagian batunya seperti ini. Jadi bukan batu utuh. Awalnya batu utuh, tapi setelah terpecah-pecah kemudian disatukan, itu ternyata ada 7 batu di situ. Kecil-kecil. Nah, setelah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu menemukan batu Hajar Aswad ini, lalu diletakkan di situ, berbentuklah Ka'bah baru. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru kepada seluruh manusia untuk berhaji. Gitu kan? Datanglah itu semua orang. Nah, hajinya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu berbeda. Kalau Nabi Ibrahim itu hajinya bertawaf saja, kalau Nabi Muhammad itu hajinya menapaktilasi perjalanan spiritual Nabi Ibrahim. Dari mulai menapaktilasi malam tarwiyah. Tarwiyah itu kan bermimpi kan? Bermimpi untuk menyembelih Ibrahim. Sampai kemudian ke Arafah. Arafah itu artinya yakin bahwa itu benar. Kemudian berkurban. Gitu kan? Nah, puncaknya adalah di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Makanya kalau ada jamaah haji gini, wah alhamdulillah, saya bisa mencium Hajar Aswad berkali-kali. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika orang pada wukuf di Arafah, ya benar, sepi gitu kan. Tapi kan gak sah hajinya. Mestinya dia wukuf, malah dia di Masjidil Haram cium Hajar Aswad. Nah, ketika Nabi Ibrahim memanggil kepada manusia untuk berhaji, lalu dijawab oleh manusia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Itulah sejarah. Kalau dulu saya haji 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, itu nggak perlu ngantri lama-lama. Baru mulai agak lama 2015, lama lagi 2017, gitu. Setelah 2017, kemudian 2003, jaraknya panjang banget. Gitu. Tapi sebetulnya saya bisa saja itu setiap tahun pergi haji, bisa saja. Kenapa? Punya sertifikat pembimbing haji. Boleh. Gitu. Punya sertifikat pembimbing haji. Maka setiap tahun bisa saja. Tapi kan capek, haji itu capek. Gitu, lelah. Apalagi kalau mau berangkat gitu kan. Ya Allah, masih 40 hari. Saya menjadi pembimbing haji Al-Azhar itu reguler dan yang plus. Pertama saya membimbing reguler. Begitu habis membimbing reguler, membimbing plus, wah ini mah tidur aja bisa. Kenapa? Karena kalau haji plus itu saya sebagai pembimbing, tour leadernya kan sudah ada. Dibantu sama 2 mutawif. Berarti kan berempat. Saya khusus masalah ibadah.
Kalau haji reguler, saya pembimbing ibadah, saya tour leadernya, saya dokternya, gitu. Lelah 40 hari. Tapi dalam kelelahan itu, kalau sudah sekian tahun, ada kerinduan gitu kan ya. Ketika dari Arafah, Musdalifah, Mina, Lontar, itu ada kerinduan tersendiri tuh. Haji itu hanya 6 hari sebetulnya. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 6 hari mana? 6 hari. Iya kan, nafasan 6 hari udah. Ya sisanya misalnya untuk 3 hari, ya 10 hari lah. Nah maka ada orang yang berhaji itu cukup 12 hari, tapi harganya mahal, bisa 400 jutaan. Gitu ya. Ada furoda tapi tidak tenang. Bisa saja tuh daftar hari ini langsung berangkat, itu furoda 350 juta. Tapi kalau saya sarankan, ini teman-teman yang masih muda, mestinya daftar aja dari sekarang. Gitu. Kan setor awalnya 25 juta kan? Bisa dicicil. 25 juta kan satu harga motor NMAX. Gitu kan? Tuh, daftar dari sekarang itu. Daftar dari sekarang. Lalu begini, kuncinya ya. Kalau sudah ada niat untuk berumrah atau berhaji, jangan sampai niat itu kemudian lemah. Pokoknya lanjutkan saja. Pasti rezekinya ada saja. Saya, masya Allah. Nah ini hajinya gratis. Alhamdulillah. Gitu kan? Kalau dilihat dari sisi finansial nggak mungkin. Tapi kenapa bisa berhaji? Saya juga awalnya begitu. Bermimpi-mimpi sampai mimpi melihat Ka'bah bla 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 bla, bayangkan. Saya lulus dari universitas itu 93. Lalu gagal jadi dosen. Gara-garanya tes bahasa Inggris saya terlambat 15 menit. Lalu didiskualifikasi. Ya Allah, Masya Allah, tinggal 7 orang tuh dari fakultas tarbiyah, saya gagal itu. Tapi saya bilang mungkin Allah punya rencana yang terbaik untuk saya. Saya daftar ke Al-Azhar 95 diterima. 96, 97, 98 saya diumrohkan. Maksudnya untuk membimbing anak-anak dan jamaah. Dari situ udah terus itu sampai travel Al-Azhar itu, kalau datang ke saya, Ustadz silahkan mau tanggal berapa saja untuk membimbing umroh di tahun itu. Sementara orang kepengen umroh aja. Masya Allah, luar biasa. Gitu ya. Niat, yakin, rindukan itu Ka'bah, insya Allah ada jalan. Insya Allah ada jalan. Minimal ya umroh lah gitu ya. 9 hari gitu. Kalau haji memang nggak bisa. Insya Allah. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh kan kalau sudah dongeng lupa. Kalau dilihat dari banyaknya orang berhaji itu gini. Sepuluh negara Asia, Eropa, dan Afrika dengan jumlah jamaah haji. Indonesia 168.000 sampai 221.000. Bangladesh 100 ribuan. Lalu Iran 60.000, Turki 60.000, Aljazair 40.000, Maroko 32.000, Nigeria 76.000, Pakistan 143.000, India 136.000 sampai 170.000. Jadi di India itu umat Islamnya 10% dari 1 miliar. Gitu ya. Kurang lebih 175 juta yang beragama Islam di India. Kalau Pakistan hampir 100%. Sekarang perang. Gitu kan? Tapi perang itu kan di Kashmir, bukan di Pakistan. Kan ada 2 daerah yang diperebutkan kan?
namanya Jammu dan Kashmir. Yang Jammu itu ikutnya India, yang Kashmir ikutnya Pakistan. Itulah daerah konfliknya itu di situ. Tapi setelah kemarin ada misalnya ini kan belum selesai tuh. India langsung dihajar itu pesawat tempurnya 6. Di atas pesawat. Gitu kan? Ternyata diem-diem Pakistan luar biasa. Dan satu-satunya negara Islam yang punya nuklir itu kan Pakistan. Iran aja lagi bangun dihalang-halangi terus. Itu Pakistan. Karena dulunya berteman dengan Amerika. Tapi sekarang mulai menjauh dari Amerika. Buktinya apa? Alat canggih yang untuk menghancurkan 3 pesawat tempurnya India itu buatan Cina, bukan buatan Amerika. Jadi Amerika sekarang, termasuk juga Prancis itu sahamnya lagi anjlok. Gitu. Anjlok. Kenapa anjlok? Karena pesawatnya bisa ditembak jatuh. Gitu. Itulah saham. Rontok. Silakan, yang mau tanya? Ya. Ini terkait haji ya. Masa spiritual. Ketika seseorang kebiasaan kita di kita gitu, ketika dia berangkat haji sama Allah itu dibuktikan apa itu betul kah gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu di sana dibuktikan. Itu banyak cerita-cerita yang seperti itu. Mohon penjelasan. Saya bilang tidak. Indonesia itu bermaksiat banyak gitu kan, berzina, berjudi, minum keras, sampai di sana nggak dibalas sama Allah. Kenapa? Loh, kita tamu yang dihormati dong. Yang dibalas spontan itu kalau kita sombong, udah itu aja. Tamu kok sombong kan kepret, gitu kan? Kantem sisa. Tamu kok sombong ya kepret langsung gitu kan? Kuncinya satu aja tuh, kalau mau bla bla enggak dibalas, kecuali sombong. Nih, contoh tahun 2005, kan kita habis umroh pertama, umroh karena tamattu kan, kita lagi istirahat itu di pintu Marwah. Dulu itu sebelah pintu Marwah itu ada bakso udin tuh, bakso udin. Ada di jamaah saya itu bilang sama saya, itu ngakunya itu setelah 3 tahun baru ngaku ke saya. Dia bilangnya, Ustadz kami mau ke toilet, maksudnya itu biar ditunggu sampai dia datang. Ternyata makan bakso. Setelah makan bakso nyari rombongan kan, itu nyiterin Masjidil Haram 5 kali. Padahal antara saya dengan bakso udin itu dari sini kayak ke situ tuh. Dia muterin Masjidil Haram. Coba Masjidil Haram diputerin 5 kali kayak apa? Teklok kan? Teklok. Itu baru ngaku setelah 3 tahun. Apa dia bilang? Mereka itu bilang, kami mengelilingi Masjidil Haram nyari Ustadz bla karena kami menganggap itu kan dekat, pasti balik. Nah itu kan sombong. Jadi kan? Saya juga pernah melakukan tuh 2006. Biasanya kalau sudah proses haji selesai kan pada batuk tuh, para pembimbing batuk. Lalu saya berseloroh tuh sama teman-teman pembimbing dari KPH lain. Kalian sudah berkali-kali haji sini masih juga batuk. Tuh. Betul loh. Saya nggak batuk, tapi saya bilang begitu. Merasa saya nggak batuk, lalu saya melecehkan itu tuh teman-teman. Kalian berkali-kali haji ke sini masih saja batuk. Besok paginya batuk. Asli itu. Sebulan setelah pulang di Indonesia masih juga batuk. Sombong. Asli. Yang penting nggak sombong aja. Kalau perilaku apa saja Allah maafkan tuh, masih dihormati karena tamu. Tapi kalau sombong kan pakaian Tuhan. Gitu kan? Coba kalau kita ada tamu kita petakilan, gimana coba? Salah. Tamu datang ke rumah kita langsung pamer, saya baru saja beli mobil loh 3, gitu kan. Rumah saya juga udah pindah di situ, bla 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 bla. Kan sombong.
Akhirnya langsung dikepar gitu sama kamu tinggal sombong aja. Gitu ya. Lalu kuncinya, apapun yang dialami di sana terjadi, terima saja dengan lapang dada. Coba bayangkan, ketika saya kemarin bimbing haji tahun 2003, ada jamaah haji saya Al-Azhar, ibu-ibu, emak-emak, berantem pukul-pukulan. Hebat itu. Gara-garanya satu janda itu punya pacar baru, kan selisih waktunya 4 jam kan ya? Kalau di sini jam 6, di sana jam berapa? Jam 2. Orang lagi lalap tidur, dia teleponan sama pacarnya itu, merasa terganggu. Nah, yang merasa terganggu orangnya suka ngorok, sampai direkam ngoroknya tuh. Berantem pukul-pukulan. Mau lapor polisi lah, saya bilang nggak usah. Ibu lapor ke polisi juga bakal ditangkap. Memang urusan siapa? Ini urusannya Al-Azhar. Masalahnya saya yang harus menyelesaikan. Gitu. Akhirnya begini. Ustaz mau pindah kamar, sok cari sana di luar. Nggak bisa, kalau dia dihukum sekalian nggak boleh pindah. Gitu, biarin aja sekamar gitu. Akhirnya ya berbaikan, tapi perbaikannya orang tua ya beda lah ya. Sampai hari ini pun sebetulnya masih marah-marah. Kalau pertemuan itu salah satunya nggak datang. Kalau dia datang, yang lain nggak datang. 2 orang. Gitu. Ada lagi, Ustaz, kenapa? Saya sebel itu satu kamar sama nenek-nenek itu. Memang kenapa? Kalau setiap habis pup, itu klosetnya nggak di full. Jadi kotorannya masih di situ. Masya Allah. Coba, cukup dengan diam saja, matanya merem, udah di full saja. Siapa tahu dari nge-full itu toilet, disitulah kita dapat kemabruran. Nah, disitulah saya cara membimbing saya, membimbing. Sehingga ketika di sana senang, pulang senang. Begitu. Coba bayangkan kalau kita berhaji, pembimbingnya nggak kreatif, gitu kan ya? Pembimbingnya masa bodoh, ya udah pulang ya biasa-biasa saja. Jadi haji-haji, para haji bimbingan saya itu sampai hari ini masih ada pertemuan 4 bulan sekali. Ya. Waktunya habis dari itu menghadiri pengajian-pengajian itu. Oke, ada lagi. Kalau Al-Azhar itu sudah dalam bentuk surat ya. Waktu saya pertama kali jadi pengurus yang bidang dinas sosial 3 tahun yang lalu, saya bilang harus ada ketentuan sehingga nggak perlu bingung. Maka Al-Azhar itu kalau Idul Fitri sesuai dengan sidang isbat, gitu ya. Kalau Idul Adha, kalau di sana hari ini wukuf, besok Al-Azhar lebaran, udah pasti. Dan terbukti tahun yang lalu, gitu kan? Nah, kenapa berbeda hari rayanya gitu kan ya? Karena punya teori masing-masing. Kalau Al-Azhar teori udah pasti, wukuf besok lebaran. Kalau di sini kan akhirnya lihat hilal lagi kan? Nih, Indonesia dengan Timur Tengah itu berbeda. Timur Tengah kalau hilal itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Kenapa? Karena udaranya kering, nggak ada mendung. Nah di sini pergi ke Ancol katanya bilang mau sunset, mataharinya nggak pernah terlihat. Gitu kan? Nah itu yang akhirnya menjadikan kita berbeda. Gitu. Saya sih lebih cenderung, saya kulturnya itu NU, tapi lebih cenderung kalau berpikir dengan cara menghitung hisab itu jauh lebih pasti. Meskipun itu imkan hilal gitu kan di bawah berapa persen, tapi kan sudah pasti tuh hilal akan muncul kan? Wujudul hilal, teorinya wujudul hilal, pasti ada hilal. Berapa persen pun itu pasti ada hilal.
Nah, kalau NU kan harus ada ru'yatul hilal, melihat hilal. Itu apakah dengan alat gitu. Yang penting itu hilalnya terlihat. Gitu. Kalau dengan hisab kan enggak. Waktu itu tidak akan pernah berubah dari hari ini sampai di masa yang akan datang. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil. Dari dulu sama Pak. Maka ada waktu sholat abadi yang memang tidak akan pernah berubah. Maka cara menghitung lebaran 100 tahun yang akan datang itu sudah bisa dihitung. Nah, persoalannya adalah untuk menjawab perbedaan itu mesti harus ada kalender bersama. Gitu. Kalau kalender bersama, insya Allah tidak akan ada pernah perbedaan. Maksudnya gini, penentuan hilal itu, misalnya kalau Muhammadiyah itu 1% pun boleh, misalnya ya, naiklah 3 atau 2. Teman-teman yang di Nahdlatul Ulama misalnya 4, turunlah sehingga bisa sama. Nah, dulu Al-Azhar itu kalau mau puasa kita ada majelis mutakarror. Kita undang itu dari Muhammadiyah, kita undang dari NU, dari Kemenak, dari Persis. Sebetulnya di situ nggak bertengkar. Tapi kenapa kemudian begitu keluar hasilnya berbeda? Gitu kan ya. Muhammadiyah menentukan sendiri, akhirnya berbeda. Nah, Idul Adha tahun yang lalu itu sebagai pembuktian Al-Azhar bahwa Al-Azhar itu bukan NU dan bukan juga Muhammadiyah. Al-Azhar itu sebagai perekat umat. Gitu kan? Orang kesannya kalau Al-Azhar itu ya Muhammadiyah, kata Al-Azhar ya Al-Azhar. Ya Mas, satu lagi kalau ada. Ibu. Apa? Pada zaman Nabi Ibrahim kan yang dikorbankan kambing. Domba. Karena sapi. Nggak ada kambing, domba. Domba itu domba. Kan ada kriteria umum, gitu kan ya? Pada masa Nabi Muhammad akhirnya bukan hanya kan Nabi Ibrahim berkorbannya kan 3, domba, sapi dan onta, gitu kan ya? Maka hari ini berkorbannya domba atau sejenisnya, berarti kan ada kambing tuh, kambing Jawa, kambing ini, sapi ada sapi Bima, sapi Bali ada, gitu kan ya? Ada sapi limosin, onta aja bermacam-macam. Gitu. Linci nggak sama ya. Gitu ya. Jadi domba dan sejenisnya, sapi dan jenis-jenisnya, onta dan jenis-jenisnya. Nah, termasuk di dalamnya kemudian kerbau. Jenis. Gitu ya, Bu? Ya. Jadi boleh. Kelinci juga bisa untuk korban ya kan? Ya disembelih aja terus disantai. Dijual beliin kambing dong. Ya bisnis kelinci gitu ya. Saya mau Ya. terkait kurban. Itu yang patungan itu gimana? Kalau misalkan mau kurban, kan kurban itu istilahnya 7 ya. Istilahnya niatkan untuk satu orang lah istilahnya gitu. Ini kan kayak patungan sapi 7 orang itu bagaimana sih? Ya, itu menganalogikan kalau sapi itu 7 orang, yang beli tidak mesti harus 1 orang. Gitu ya. Misalnya saya beli sendiri sapi harga 20 juta atau 21 juta. Tapi kalau ada orang kepengen berkurban sapi patungan ya silakan aja, nggak masalah. Yang penting sapi itu untuk 7 orang, bukan untuk 17 orang. Terus apa yang dimasalahkan apanya? Ada yang patungan modelnya gini, Ustaz. Modelnya bukan seperti itu. Jadi sapi itu memang lebih dari 7 orang. Jadi di daerah Cilacap nih masih berlaku. Saya bilang itu harus dirubah, itu bukan korban. Itu namanya pesta rame-rame di hari
Idul Adha, andil aja. Yang namanya saya kasih tahu, yang namanya korban untuk satu sapi ya 7 orang, bukan lebih dari 7 orang. Masih berlaku sekarang. Di daerah Sekarang lagi Cilacap. musim ini saya ada fakta sekarang nih ya, orang yang mau kurban dia banyakin menawarkan yuk berkurban dengan berbagi apa namanya per orang 20.000 atau berapa gitu, dengan 1 ekor sapi harganya sekian gitu. Banyak kayak sistem sekarang yang banyak seperti itu gimana ya? Apa itu niatnya sedekah kah atau seperti apa itu? Jadi gini, mungkin maksudnya gini. Jadi ada orang patungan 20.000 bla 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 bla, hasilnya 1 ekor sapi. Lalu ditunjuklah ini untuk yang 7 orang nih gitu. Nanti patungan lagi gitu kan ya? Kan ada sekarang gitu. Ya sekarang Arisan kurban. Kalau menurut saya ini terlepas dari sah atau tidaknya, menurut saya tidak boleh dilakukan. Gitu kan? Nah sekarang kalau misalnya ada orang yang sudah patungan gini-gini terus meninggal dunia dan seterusnya, kan kurban itu bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya nggak usah berkurban, gitu kan? Tapi karena semangat ingin berkurban, nah itulah ya dihargai semangatnya. Gitu. Semangat ingin berkurban, gitu. Nah itu yang kemudian orang akhirnya patungan, arisan berkurban dan seterusnya. Kalau misalnya arisannya sudah dilakukan, tapi dia belum dapat giliran kemudian meninggal dunia gimana? Gitu kan? Urusannya panjang. Mendingan ya sudah targetkan saja dalam waktu 1 tahun itu kan ada berapa hari? 360 ya. Ya 10 hari per hari Pak. Ya sehari berapa? 10.000, 10.000, 15.000 lah. Ya udah. Saya kan sekarang lagi ini Pak, lagi ngumpulin saya. Bentuknya simpanan kurban. Iya, Simpanan simpanan kurban. kurban. Tempat saya kan gitu. Di masjid udah jelas. Itu lebih bagus. Ke saya aja sini saya kurang Kalau dibawa. satu lagi ya. Ya. Kalau kita berkurban mengambil apa tuh meminta Jatahnya itu gimana? boleh maksimal 1/3. Boleh maksimal 1/3. Tapi kan kita mintanya hanya 1 kaki kambing doang kan? Kebanyakan itu. Ya saya Pak. Boleh silakan. Boleh itu. Boleh. Orang yang berkurban itu boleh menikmati daging kurbannya kecuali mereka yang bernadar. Bernadar. Kalau saya hari ini dapat jodoh, saya tahun depan akan berkurban. Itu nadar. Itu nggak boleh makan. Gitu ya. Jadi boleh maksimal 1/3. Cukup ya? Cukup. Baik. Alhamdulillah. Kasih. Semoga apa yang disampaikan melekat. Amin. Nah itu amin. Amin. Nanti ini materi udah sampai di Mas Habibie ya. Kalau mau minta sama Mas Habibie. Jadi apa yang saya sampaikan, lihat-lihat lagi tuh, lihat-lihat lagi, diinget-inget gitu. Karena kalau slide itu kan hanya penuntun saja. Yang ada itu ada di otak saya kan. Nah itu yang harus sering diingat gitu. Itu ya. Saya terakhir ya? Hah? Atau masih ada? Kalau terakhir harus potong bersama. Nggak tahu saya. Udah 3 atau 4 kali. Ada jadwalnya ada Pak. Kalau nggak jadwal saya 4 Udah 4 kali kan ya?